Nah, itu yang pertama ya. Jadi saya minta tolong sama teman-teman nanti untuk lebih fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan sama Pak Ustadz, dan mungkin juga nanti setelah ceramah ada sesi tanya jawab ya, karena memang saya juga sudah membawa pertanyaan dari jauh-jauh hari terkait sama acara ini gitu ya. Nah, yang kedua adalah permohonan maaf nih Pak Ustadz terutama ya, karena juga terkait sama jamuannya ya seperti ini Pak gitu. Jadi bukannya di majelis yang ada ini itunya, karena ini kita hanya meluangkan waktu setelah kesibukan kita, rutinitas kita, ini duniawi ya Pak, kalau pekerjaan ya kita ibadah, bisa ibadah. Oh, bisa ibadah juga. Oke. Nah, nanti juga. Mungkin itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf ya. Jadi mari sama-sama kita dengarkan ceramah Ustaz Sahal nantinya, yang mudah-mudahan bisa memberikan dampak-dampak positif untuk kehidupan kita yang akan datang. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Darmawan bersedia memberikan sambutan pada sore hari ini. Memang dadakan banget saya kasih sambutan buat Mas Darmawan. Baik, mengisi acara selanjutnya pada acara inti saja ya, adalah kajian dari Ustadz Sahal. Sebelumnya saya ada pantun buat Ustadz. Saya kan dipantunin setiap pusat dipantunin. Google, ini Google ya. Di Malang ada kota batu. Udaranya dingin menusuk sekali. Wahai Pak Ustadz yang kami tunggu, semoga berkenan mendidik kami. Disilakan Pak Ustadz Sahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah SWT. Boleh. Saya asli Betawi. Jadi kalau pantun saya demen. Iya. Makasih Ustaz. Dibasta. Sambil berjalan nanti insya Allah pantunnya. Di dalam kesempatan yang mulia ini, saya mengusulkan sebuah judul atau tema, di mana tema ini harus kita lakukan di setiap kehidupan kita, yakni tentang pentingnya kita bersyukur kepada Allah. Perlu kita sadari teman-teman semua, bahwa Allah sudah banyak memberikan nikmat besar kepada kita semua sampai detik ini. Coba kita lihat, mata kita sampai detik ini masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau, wangi. Bahkan mulut kita masih bisa mengecap, lidah masih bisa mengecap, tangan memegang dan menjamah. Bahkan kaki kita juga masih bisa melangkah. Perlu kita sadari ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tapi lagi-lagi Allah ingatkan di dalam Al-Quran dengan kalimat qalila ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Jadi hampir 7 miliar manusia di dunia ini, tapi sedikit yang bersyukur kepada Allah. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua nih, informasi buat teman-teman semua. Sekedar informasi aja, harga kornea mata saat ini 350 juta. Harga jantung 1,2 miliar, harga ginjal juga 1,2 miliar. Ya barangkali lagi ada yang butuh duit. Mau jual ginjalnya. Barangkali lagi ada yang butuh duit. Tapi informasi penting ini sebenarnya buat menjadi renungan bersama buat kita, bahwa ternyata organ tubuh kita ini mahal, tapi Allah kasih kita gratis. Makanya saya mau mengawali perjumpaan kita dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya mau kasih tahu informasi di dalam hadis sahih yang mulia. Mohon maaf, di sini yang paling tinggi lelaki siapa? Angkat tangan. Atau angkat kaki dari sini deh. Yang paling tinggi. Tinggi badan. Pak Agus. Agus berapa? 173. 173. Pak Simon? Bohong. Oh iya, sebelah. Pak Kiki 108. 175. Yang perempuan Dita. Mana Dita? ada. Dinurun. Saya mau sampaikan informasi dalam hadis sahih yang mulia. Nanti lelaki di akhirat kelak tingginya 33 meter. Perempuan tingginya 17,5 meter. Ini pundak kanan kita bertemu dengan pundak kiri itu seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat. Kulit kita nih tebalnya seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat. Gigi geraham kita, gigi taring kita ini seperti gunung Uhud. Tahu nggak kenapa Allah ciptakan nanti besar di akhirat? Salah satu jawabannya adalah wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kufur dari nikmat Allah, azab Allah pedih. Ya, makanya berdoa deh, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nantinya akan dicatat sebagai penghuni neraka. Nauzubillah, semua nauzubillah. Saya beberapa kali termasuk penasehat para teman-teman artis ya, termasuk beberapa salah satu yang kita lihat sulit dinasehatin adalah Nikita Mirzani. Saya pernah beberapa kali ke rumah beliau dan saya nasehatin ketika video viral tentang wah nanti gue di neraka bikin acara. Nah, dan pesta. Saya nasehatin, saya bilang, "Kak, gue nggak mau lagi deh, gue blokir deh nomor lu deh. Anggap aja gue nggak kenal sama lu deh. Gue kalau udah bicara agama gue marah. Lu nggak boleh gitu dong. Itu agama gue tuh. Kalau lu mau emang masuk neraka, gue doain masuk neraka lu. Ngapain lu dengerin nasihat gue? Pokoknya saya marah deh." Tapi subhanallah, ada poin-poin yang akhirnya dia menerima bagaimana dia enggan masuk neraka jahanam. Ternyata memang di belakang itu ada yang men-setting dia supaya dia ngomong ini ntar diikuti. Ya. Tapi kasat mata memang kita lihat, wah ini kayaknya penghuni neraka beneran nih. Tapi nggak tahu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya termasuk yang sampai detik ini di belakang layar ada beberapa kali teman-teman yang saat ini belum hijrah seperti Catherine Wilson ya, juga saya beberapa kali ketemu sama beliau, duduk bareng sama Maya Estianti, dan banyak nasihat-nasihat ya. Tentunya kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada kita semua. Yang saat ini kita dapat hidayah Islam, minta sama Allah agar dijaga, agar hidayah ini nggak lepas. Hidayah ini bisa lepas teman-teman semua. Makanya ada sahabat-sahabat Nabi, ada mulai dari Ubaidillah bin Jahsy, sahabat yang mengucapkan syahadatnya langsung di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Bahkan sahabat ini siap menumpahkan darahnya, mengorbankan nyawanya membela Nabi, tapi matinya di akhir hayatnya sebagai seorang murtad. Ini sahabat Nabi yang ketemu dengan Nabi secara langsung, matinya dalam keadaan murtad. Nauzubillah. Jangan sampai kita Allah catat sebagai penghuni neraka jahanam. Yang kedua, yang selanjutnya, coba saya mau mengajak sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba ikutin. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Dari kalimat la ilaha illallah kita diajarkan bagaimana kita ini harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ucapan la ilaha illallah adalah bukti Allah juga sayang sama kita yang beriman kepadanya. Di mana buktinya? Buktinya adalah pada saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini nggak sampai kena kedua bibir kita. Coba ucapin lagi. La ilaha illallah. Nggak sampai kena kedua bibir. Kenapa? Ternyata salah satu jawabannya adalah agar mudah diucapkan di saat sakaratul maut. Makanya dalam hadis sahih yang mulia kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Semoga kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang dicatat sebagai penghuni surga. Amin Allahumma amin. Selesai. Oh. Saya minta nanya dulu, saya berapa menit? Takutnya saya bablas ngobrol. Gak apa-apa sampai bisa. Oh. sampai kerja malam Nanti kalau saya kurang capek. Oke. Ini bicara di kesempatan yang mulia ini saya minta untuk mentadaburi surah Ar-Rahman. Tahu nggak? Kenapa sampai Allah mengingatkan sampai 31 kali kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Allah sampai ingatkan berulang-ulang 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb mana lagi wahai jin, wahai manusia yang kalian dustakan. Kalau kita lihat surah Ar-Rahman, saya mau sampaikan ada keunikan yang kita temukan. Pertama, berapa kali Allah ingatkan tadi? Berapa? 31. Keunikan yang pertama, kalau kita hitung huruf Ar-Rahman itu sendiri, alif, lam, ro, ha, mim, nun. Berapa huruf? 6 huruf. Dan kita hitung di ayat terakhirnya, di ayat yang 78, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, ini ada 25 huruf. 25 tambah 6 berapa? Berapa kali Allah ingatkan kita dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Itu pertama. Keunikan yang kedua, kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban pertama kali kita temukan di ayat yang ke-13. Nanti boleh buka surah Ar-Rahman. Dan huruf fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini ada 18 huruf. 18 tambah 13 31. Kenapa sampai berulang-ulang Allah ingatkan dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Rabb mana lagi wahai jin, wahai manusia yang kalian dustakan? Pertanyaan sederhana kepada kita semua di dalam diri, kenapa sampai Allah ingatkan kita berulang? Karena memang kita manusia dan bangsa jin punya karakter yang harus diingatkan secara berulang-ulang. Jangan melakukan ini ya. Mungkin pimpinan-pimpinan kita sering bilang, nanti kalau ini begini ya, jangan begini ya. Kita lakukan lagi. Diingatkan lagi, mungkin